Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, sepuh bini sepuh ingkang tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kiai Yazid Rahmanullah Eskom selaku Ketua PKBM Subulus Salam ingkang tansah dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kiai Haji Mujahidin, beliau ini ternyata kakak mbarep saking rencang-rencang kula sedanten. Kula gadah rencang kalih teng Mesir niku. Mas Sofiullah Mukhlas kalih Mas Arif Mukhlas. Nah niku rencang kula sedanten. Niki kula kepanggih napa niku? Masih rencang kula niku Mas Sofiullah kalih Mas Arif niku pinter-pinter, niki masih lebih pinter dari beliau-beliau. Tentu matur nuwun Pak Kiai rawuhipun di tengah kesibukan beliau menyempatkan rawuh ke Pondok Pesantren Subulus Salam. Yang kami hormati Pak Kiai Lukman Hakim, juga alhamdulillah bisa rawuh bersama-sama kita, para kiai, para ibu nyai, para pengasuh, dan sekaligus juga Ustadz, Pak Kiai Haji Abdullah Miftah, Ibu Nyai Haji Ainur Rahmah, ugi sedaya kemawon Bapak Ibu wali santri, wali siswa, dan juga adik-adik para siswa-siswi PKBM yang insya Allah hari ini akan dilepas apa diwisuda nih Pak Yazid. Ini dilepas apa diwisuda nanti istilahnya? Dilepas ya. Ya, yang hari ini akan dilepas, yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di depan Pondok Putra, Pondok Pesantren Subulus Salam. Sugeng rawuh Pak Kiai Nur Hamid. Alhamdulillah kita bisa menghadiri bersama acara pelepasan ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun jua. Tak lupa sholawat dan salam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tentu ini merupakan momen yang sangat penting bagi para santri, para siswa-siswi yang sudah selesai menjalani sekolah, tetapi tetap santrinya masih nyantri ya. Nanti tinggal tergantung level di pondok pesantrennya masing-masing. Kalau belum khatam ya nanti dilanjutkan, kalau sekolahnya sudah selesai lanjut kuliah gitu, tetapi pondoknya masih tetap. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu semuanya yang tentu juga sangat bahagia karena menyaksikan hari ini putra putri-putrinya, ini semuanya putri ya, nggak ada putra ya, putri semuanya.
Hari ini putri-putrinya akan dilepas dan akan diwisuda menyelesaikan jenjang sekolahnya. Saya kira kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentu tidak lagi ada pembedaan antara paket B, paket C dengan SLTA, SLTP, semuanya nanti sama. Kalau masuk jenjang perkuliahan semuanya juga sama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Yazid, nanti kalau mau masuk Unwahas tidak apa-apa, monggo. Kalau mau kuliah di YIN Kudus, siap, saya akan terima. Mau milih prodi apa, khusus untuk alumni PKBM, saya jamin keterima. Iya, karena terutama prodi-prodi pendidikan agama Islam, manajemen bisnis syariah, ekonomi syariah, PGMI itu kalau tidak ya afirmasi lah, afirmasi ini bahasa kerennya nitip ya. Ini angil nih tengian Kudus niku, karena persaingannya 1:20 lebih. Ada yang kadang 1:50. Hanya memang kalau di YIN Kudus itu perkuliahannya harus di Kudus, tidak boleh buka cabang. Mungkin yang buka cabang teng Subulu Salam mangke ya kula disemprit kalih Gus Menteri. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan sudah bisa menyaksikan nanti putra-putri-putrinya. Tentu ini aset yang luar biasa. Ya, aset yang luar biasa. Di mana pendidikan yang ditempuh putri-putri panjenengan ini pendidikan yang terintegrasi, baik itu pesantren dan sekolah. Ya, ibaratnya kalau saya selalu wanti-wanti dan saya selalu pesan kepada siapapun, terutama kepada peserta didik, para santri dan mahasiswa itu, ibaratnya kalau kita mau perang, maka kita harus menyiapkan senjata yang selengkap-lengkapnya. Jangan sampai kemudian kita masuk medan laga, mau perang, senjatanya hanya compang-camping. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nate mirsani niku Baratayuda. Pertempuran antara Pandawa dan Kurawa. Arjuna niku panci memang dia ahli mana. Senjata andalannya niku panah. Tapi panjenengan saged mirsani bahwa Arjuna itu selain dia bawa panah, dia juga bawa pedang. Karena apa? Panah itu kalau musuhnya jauh, kalau sudah mendekat, panah nggak akan berfungsi. Yang berfungsi adalah pedang. Maka tentu panjenengan sudah menyiapkan senjata itu, setidak-tidaknya putrinya sudah dipondokkan di pesantren, yang di situ juga ditambah senjata yang lain, ada sekolah, tambah juga skill yang lain, misalnya hafal Quran misalnya, atau pinter baca kitab, itu luar biasa. Maka ibaratnya kita sudah menyiapkan peserta didik, panjenengan sudah menyiapkan putri-putrinya itu senjata yang lengkap. Apalagi nanti setelah ini kuliah misalnya, atau mondok dengan level yang lebih tinggi, Ma'had Ali misalnya. Keranten saniki niku pondok pesantren Ma'had Ali niku sudah disetarakan, sudah muadalah. Lho niku wingi kempalan kalih para pengasuh pondok pesantren dan para pengurus lembaga akreditasi pondok pesantren. Panci dipilih Gus Menteri niku milih rektor-rektor sing background-e saka NU. Lah niku kula termasuk diminta untuk mewakili, dan di situ ada kesepakatan bahwa antara rektor, antara pimpinan pondok pesantren dan sekaligus juga lembaga akreditasi bahwa pesantren-pesantren di level apapun
dia bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Menawi tingkatannya tingkatan kuliah, okay, atau ma'had ali, nah, niku bisa melanjutkan di tingkatan yang di atasnya. Napa melih sudah ditambahi dengan mengikuti proses pembelajaran di PKBM. Ini lebih kuat lagi. Maka memang nanti ke depan ini adalah bagian dari investasi bagi panjenengan semuanya dalam rangka untuk menyiapkan generasi ke depan yang lebih baik, untuk menyiapkan generasi emas dan sekaligus juga bonus demografi. Nate mireng bonus demografi. Nate mireng. Maka dijawab, nggih nate niku wonten sekolah riyen kula niku wonten mata pelajaran geografi benten. Bonus demografi itu adalah waktu di mana nanti ini mulai sekarang sampai tahun 2045 di mana usia-usia produktif lebih banyak ketimbang usia yang lain. Usia produktif niku usia produktif ya kisaran 20 sampai 45. Produktif niku produktif bekerja nggih. Mengke dimanai produktif damel anak niku. Tapi nggih kira-kira meh sami ya nggih. Nggih Pak Yazid nggih. Meh sami nek usia produktif gawe anak niku biasanya usianya produktif kerja. Wong nek pensiun niku ya biasanya wis ora produktif meneh. Kecuali Pak Kiai Nur Hamid niki tasih produktif niki. Nah, kita menyiapkan generasi emas. Bagaimana kita menyiapkan generasi emas? Maka kita harus menyiapkan uborampe, menyiapkan karakter, menyiapkan akhlak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Yazid, akhlaknya itu harus dibangun. Kalau di dalam bahasa pendidikan akhlak itu karakter, pendidikan karakter. Apa itu yang dimaksud pendidikan karakter adalah pendidikan di mana memunculkan karakter-karakter positif yang ada di setiap seseorang. Secara jujur ya, secara jujur setiap orang itu pasti punya insting dan pikiran positif. Soal kemudian insting dan pikiran positifnya apakah tetap jalan ataukah dikalahkan dengan hawa nafsunya, itu yang membedakan. Maka kita siapkan generasi emas. Jangan sampai kemudian nanti generasi emas ini yang kita siapkan tergerus oleh arus perkembangan zaman. Saat ini niku wonten tren judi online, wonten pinjaman online. Ini karena santriwati rata-rata biasanya kalau yang pinjaman pinjol itu yang paling banyak itu di kalangan perempuan. Kalau judi online di kalangan laki-laki, ya klop. Parah niku. Jadi sensus yang terdetek oleh lembaga PPATK. PPATK niku lembaga yang dia bisa menelusuri transaksi setiap orang. Pak Kiai Yazid niki nek misale beliau menjadi pejabat publik pasti diawasi oleh PPATK. Tapi karena kepala PKBM kan lillahi ta'ala sekitar 280 juta penduduk Indonesia niku ada sekitar 2.900.000 yang main judi online. Itu artinya 1,1%. 1,1% yang judi online. Tapi yang lebih parah lagi, ada 1.000 anggota DPR, DPRD Jawa Provinsi, DPRD Kabupaten,
Ada 1.000 anggota DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, dari 20.000 total anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten. Jadi hitungannya 5%. Kathah pundi niku? Kathah DPR, kathah pundi? Secara prosentase kathah DPR. Makanya ini adalah keprihatinan bersama, ya, keprihatinan bersama. Maka panjenengan sudah tepat, pun sae, pun pas, ya, putri-putrinya ditempatkan di pondok pesantren, disekolahkan agar nantinya secara karakter sudah terbangun sejak awal. Kalau kita berbicara tentang pendidikan karakter niku contohnya gampil. Contohnya niku gampil. Contoh misalnya, ada orang jalan-jalan, di situ ada sampah. Wonten sampah, wonten duri. Duri niku ri niku nek basa Jawane. Nggih, wonten ri niku. Secara otomatis dan refleks dia membersihkan sampah utawi ri niku wau duri atau apapun yang ada di jalan tanpa harus menunggu ada undang-undang yang mengatur tentang itu, tanpa harus menunggu ada aturan-aturan terkait dengan itu. Karena merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak tepat, ini adalah sesuatu yang harus disingkirkan, maka secara refleks, secara otomatis nalurinya sudah jalan. Niku namanya pendidikan karakter yang memunculkan karakter baik setiap seseorang. Tiang niku najeng korupsi niku mesti paham. Ini anggarannya sekian, kok dicake sekian, laporannya sekian. Ini niki mudune aslinya nggih paham. Tapi karena pendidikan karakternya belum jalan, ya akhirnya memang itu yang membuat ini. Bapak Ibu, para kiai, para ibu nyai ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali menyebutkan tentang karakter seseorang terkait dengan ilmu itu ada 4. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Niki memang nek bahasa Arab niku sering disebut pakai rajul. Pak Kiai lebih paham dan lebih tahu tentang itu. Tetapi maknanya belum tentu pengkhususan untuk laki-laki saja. Sing hadir niki ingkang rawuh niki mayoritas perempuan, kok malah saya diprotes. Niki nyebataken rajul niku tapi tidak hanya untuk laki-laki saja, tetapi umum, luas untuk semua orang. Sami kalih napa menika ada satu ini yang menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Niku diantaranya pakai kata rajul juga. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Niki nggih ngangge kata rajul tapi tidak hanya untuk laki-laki saja. Yang karakter pertama tadi yang disebutkan oleh Imam Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Tiang menika dan tiang ngertos, dia tahu, dia punya ilmu dan dia juga sadar, dia juga tahu bahwa dia itu tahu. Orang punya ilmu dan dia sekaligus sadar bahwa dia itu memang betul-betul berilmu. Fa huwa alimun fas'aluhu. Tiang menika termasuk orang yang alim, fas'aluhu, maka tanyalah. Anten redaksi lain fattabi'uhu, ikutilah. Monggo, Pak. Jadi panjenengan sudah pas, sudah tepat menyerahkan putri-putrinya kepada para kiai, para pengasuh pondok pesantren, apalagi sudah diarahkan oleh para kiai untuk juga sekolah di PKBN,
Ini luar biasa, sudah menyerahkan kepada pribadi ataupun sosok dengan karakter yang pertama tadi. Yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun. Terus memang betul-betul dia menguasai dan sekaligus juga sadar bahwa dia itu tahu. Yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri fa huwa ghafilun fanabbihuhu. Yang pertama niku tiang ingkang alim tapi tidak sadar bahwa dia itu alim. Ada orang pinter tapi dia tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya pinter. Panjenengan ngertos bakat terpendam. Bakat terpendam niku napa? Bakat terpendam itu adalah bakat yang dia sebenarnya berbakat dan pinter, paham, tahu, tapi tidak sadar bahwa dia itu punya bakat, punya kepintaran, punya ilmu dan lain sebagainya. Maka fanabbihuhu, bangunkan, ingatkan bahwa dia itu tahu. Contoh misalnya, yang gak ada bakat terpendam nih. Ini kan musim sepak bola nih, nonton kualifikasi macam-macam lagi. Ada seseorang yang dia punya bakat sepak bola. Nek done wis dibakat ngoten niku, senajan jarang latihan, bahkan mungkin tidak pernah latihan. Begitu suruh turun ke lapangan sekali nendang, 2 kali nendang, langsung dia tahu dan paham. Akhirnya kemudian cepat menguasai. Biasanya niku nek sing awal-awal belajar mobil, okay, belajar setir mobil niku nek memang dia sudah punya bakat sebagai driver, tapi driver niku ada yang driver profesional, ada yang tidak profesional. Tidak profesional itu, nek profesional memang dia profesinya sebagai driver. Nek enggak profesional ya profesinya lain, tapi keranten memang biar mandiri, kemana-mana nyupiri piyambak. Ya itu juga harus ada bakat terpendam. Kula niku gadah salah satu wakil rektor niku, wakil rektor kula niku. Latihan nyopir niku bola-bali sampai berbulan-bulan. Niku nggih sepancet mboten anu. Ngoten nek belok niku jeret-jeret ngoten mobile. Nah, kita bisa melihat bahwa putri-putri panjenengan itu, putra-putri kula kita sedaya niku termasuk yang kedua ini, dia sebenarnya punya bakat, dia punya ini, tetapi harus diarahkan agar nanti sesuai dengan bakat dia. Maka dengan sekolah seperti ini maka tepat. Yang keempat, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Bahwa jahilun fa'allimuhu. Yang keempat itu adalah orang yang dia tidak tahu tapi sadar bahwa dirinya tidak tahu. Dia tidak tahu tapi tahu bahwa dia tidak tahu. Oke. Sedangkan yang kelima adalah warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Sugeng rawuh Abah Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Asik. Jadi 4 karakter ini, ya setidaknya yang pertama alim, okay. Kalau memang karena mencapai tingkatan alim itu tentu juga harus melalui proses. Wong alim niku ora kok simsalabim, ujuk-ujuk. Nggih, monggo Abah Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Asik.
Nah, jadi orang alim itu tidak bisa datang secara tiba-tiba, ujuk-ujuk. Harus butuh proses, ada tahapan-tahapan tertentu. Memahami kitab niku mawon nggih, kedah butuh proses. Nek tradisi pesantren niku pakai utawi iki iku alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah sampai akhir. Dan itu justru lebih membekas ketimbang orang yang belajar secara instan. Lah sakniki niku kan anak-anak muda niku sukanya instan. Sukanya cepet pakai jalan tol. Ya sebenarnya jalan tol itu membantu. Napa melene kereta Jakarta Bandung niku, Wus niku cepet. Tetapi harus butuh proses yang lebih matang, terutama kaitannya dengan bagaimana kita menjadi seorang alim, menjadi orang yang pinter. Apalagi kemudian juga nanti menyiapkan ingkang kawula aturaken, kita sedang menyiapkan generasi emas dan sekaligus menyiapkan bonus demografi tahun 2045. Kalau tidak kita siapkan secara matang dari sekarang dalam rangka menyiapkan generasi emas dan sekaligus juga bonus demografi, maka nanti kita akan kelabakan. Kula wingi niku nembe mawon king Jepang. November 2023 tahun wingi teng Jepang. Jepang itu sekarang sedang krisis generasi muda. Teng mriko niku nek panjenengan rawuh teng mriko, di perjalanan di setiap jalan setiap tempat niku kalau orang Jepang asli rata-rata dijumpai wong sing wis tuwa. Sing nem-nem niku jarang. Krisis generasi muda. Keranten napa? Tiang mriko niku do jarang sing gelem gadah putra. Nah, mereka punya problem, punya masalah. Keranten napa? Karena kelanjutan keberlangsungan dalam proses hidup niku harus ada generasi yang melanjutkan. Itu di satu sisi lain Indonesia niku justru bonus demografi. Usia produktif anak-anak muda sampai tahun 2045 niku lebih banyak ketimbang sing sepuh-sepuh. Lah niki tidak disiapkan sejak awal. Dipersiapkan dari sisi akhlak, karakter, maka nanti akan bisa menimbulkan problem. Maka dari itu pendidikan pesantren, apalagi pendidikan pesantren, pendidikan yang terintegrasi. Teng pesantren wonten PKBM, wonten sekolahan, wonten pembelajaran kitab, pembelajaran Al-Qur'an, pembelajaran ilmu pengetahuan. Terintegrasi. Ini luar biasa. Kula niku nek nyekolahke niku milih sekolah sing teng pondok. Pondok sing gadah sekolahan. Sing sak mboten-mbotene niku saged dipantau. Keranten apa? Kalau tidak terintegrasi, engko teng pondok alasane, wah, Pak Ustadz, Pak Kiai, niki ada tambahan ekstrakurikuler di sekolahan. Nah, alasannya ngoten, izin teng pondok pesantren. Pun mboten nonton niku, pun mboten teng pesantren tapi izin melalui WA. Badhe ngoten piyambake nggih izin teng sekolahan. Pangapunten Pak Guru, Bu Guru, niki wonten tambahan jam pembelajaran kitab, wonten tambahan hafalan teng pondok dados mboten saged sekolah. Di pondok dia izin, di sekolahnya tidak, dia juga izin. Pondok tidak bisa memantau dan koordinasi dengan sekolahan nggih mboten ngertos, keranten mboten nonton koordinasi kalih pondok. Ndak tahu dia kemana, dia merasa aman karena sudah izin di dua tempat. Makanya ini lebih tepat, nggih,
putri-putri panjenengan wis mondok, tambah PKBM, tambah pembelajaran kitab Al-Qur'an, ugi pembelajaran di sekolah. Mugi-mugi mawon putri-putri panjenengan yang hari ini dilepas atau diwisuda menjadi generasi emas, generasi penerus yang nanti bisa melanjutkan perjuangan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mekaten saking kawula niki rantun wau pun radu dangu. Mbok bilih wonten atur saha tata trapsila ingkang kirang manani penggalih kawula nyuwun pangapunten ingkang mawantu-wantu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.